gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu. Ya Rahman. Salaman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru Ustaz. Ya, baik, terima kasih. Peserta didik sekalian, bagaimana keadaanmu hari ini? Alhamdulillah. Baik rekan sekalian, sebelum kita memulai proses pembelajaran di saat ini, sebagaimana biasanya kita akan ada dalam doa. Oleh karena itu, mungkin saya persilakan ketua kelas membawakan kita dalam doa kepada Nona di Islam. Teman-teman, sebelum kita memulaikan pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah di dalam hati. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada yang tidak hadir di kelas? Oh iya, sebelum presentasi dulu ya. Iya, baik. Andrian Moni, Adik Pak. Asur Makan, Adik Pak. Yanti Mahu, Adik Pak. Ahmad M. Amahu. Iya. Alam di daerah sekitar kita. Ya. Iya. Ya. Mungkin ada di antara kalian yang bisa menyebutkan kondisi bentang alam yang ada di daerah sekitar lokasi sekolah kita di sini, ataukah di wilayah desa Seit yang kita berada sekarang. Iya, siapa yang bisa menjawab? Saya Pak. Iya, silakan. Bentang alam di daerah kami yang nampak seperti gunung dan sungai. Gunung dan sungai. Iya. Terima kasih. Yang lain mungkin? Saya Pak. Iya. Silakan. Yang ini dulu. Pemain dulu. Kawasan alam yang melihat. Kawasan alam yang berbeda. Iya, bagus sekali. Yang lain mungkin mau menambahkan. Iya, silakan Hokia. Lembah dan bukit. Itulah hasil pandangan kalian terkait dengan bentang alam yang berada di sekitar kita. Iya. Sungai apa yang berada di Provinsi Maluku? Saya Pak. Silakan kita pilih. Sungai Sapalewa, Sungai Tala, dan Sungai Sungai Sapalewa, Sungai Tala, dan Sungai Eti. Oke, bagus sekali. Iya. Dan yang berikut, saya ingin bertanya kepada Anda, ya, apakah ada potensi sumber daya alam di wilayah kalian atau di wilayah Maluku yang terkenal? Ada Pak. Iya, silakan. Bagus sekali. Kelapa, ikan, dan sagu. Kelapa, ikan, dan sagu. Yang lain bisa menambahkan? Saya Pak. Silakan Asur. Para cengkeh, mas. Terima kasih. Itulah sumber daya alam yang berada di daerah kita, ya, di Maluku dan di Indonesia secara keseluruhan. Ya, baik. Untuk itu, dari jawaban yang tadi Anda berikan, perlu saya sampaikan tujuan pembelajaran kita di hari ini, yakni yang pertama, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan dan menganalisis potensi sumber daya alam di Indonesia. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menganalisis potensi sumber daya alam tanaman sagu di Desa Seit, Pulau Ambon, Provinsi Maluku. Dan yang ketiga, peserta didik mampu membanggakan peta persebaran minyak bumi dan batu bara di Indonesia melalui penugasan kelompok. Untuk tujuan kita yang ketiga itu nanti ada di bagian terakhir kita. Di situ dibilang penugasan kelompok. Oke. Iya.
Sebelum kita ada dalam penyampaian materi kita di hari ini, perlu saya sampaikan kepada Anda bahwa moto kabupaten kita, jangan jemu mendaki, kalau mau ke puncak, cita. Artinya apa? Jangan malas untuk belajar. Kalau memang Anda punya niat, Anda punya tujuan untuk kemudian menjadi seorang manusia yang berpotensi, baik untuk diri Anda sendiri, keluarga, negeri, maupun bangsa secara utuh. Baik, materi kita di hari ini terkait dengan potensi sumber daya alam Indonesia. Sebelum kita ada dalam proses pembelajaran selanjutnya, saya akan membawa kita semua dalam materi yang dimaksud. Ya, sumber daya alam merupakan semua potensi alam yang berada di bumi, baik berbentuk benda mati maupun makhluk hidup yang dapat dimanfaatkan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Ya, contohnya apa anak-anak? Yang tadi Anda sebutkan, di sini lebih terperinci lagi, yakni lahan yang subur dan potensial untuk menjadi daerah perkebunan merupakan sumber daya alam yang bernilai tinggi. Hewan ternak seperti ayam yang merupakan sumber daya daging dan telur bagi manusia. Berkaitan dengan potensi sumber daya alam ini terbagi menjadi 3 jenis, ya. Atau dikelompokkan sumber daya alam. Yang pertama, sumber daya alam berdasarkan sifatnya, ya. Berdasarkan sifatnya, sumber daya alam terbagi atas 2, yakni sumber daya alam terbarukan (renewable resource) dan sumber daya alam yang tidak terbarukan atau tidak bisa diperbarui (unrenewable resource). Ya, dilihat contoh sumber daya alam terbarukan seperti panas bumi, sinar matahari, angin, aliran, dan terjunan air. Siapa yang bisa menggantikan sinar matahari? Sinar matahari sampai kapanpun dia akan tetap bersinar. Siapa yang bisa membatasi air terjun? Tidak ada kan? Itulah contoh daripada sumber daya alam yang terbarukan atau renewable resource. Sedangkan sumber daya alam yang tidak terbarukan, contohnya seperti minyak bumi, batu bara, nikel. Ketika hari ini kandungan batu bara habis dipakai oleh manusia, maka tidak ada yang bisa lagi menciptakan batu bara. Butuh waktu ratusan bahkan jutaan tahun baru batu bara itu dia dapat terbentuk secara alami. Ya. Sedangkan yang berikut, yang kedua, pengelompokan sumber daya alam yang kedua berdasarkan jenisnya. Berdasarkan jenisnya, sumber daya alam terbagi menjadi 2, yakni sumber daya alam organik atau sumber daya alam biotik dan sumber daya alam anorganik. Ada contohnya. Contoh sumber daya alam organik seperti kehutanan, perikanan, pertanian, dan peternakan. Sedangkan sumber daya alam anorganik seperti benda mati yang berupa zat padat, cair maupun gas. Iya. Sedangkan yang ketiga, C, sumber daya alam berdasarkan habitatnya. Habitat itu apa anak-anak? Tempat hidup. Bagus sekali. Di sini terbagi menjadi 2, sumber daya alam terestris atau daratan dan sumber daya alam akuatik atau perairan. Ya. Contoh sumber daya alam terestris atau daratan adalah pembuatan keramik, genteng, dan batu bara. Bahan bakunya berasal dari tanah. Pernahkah Anda melihat batu bata? Pernah. Bahan yang dipakai untuk pembuatan rumah, bahan material. Sedangkan sumber daya alam akuatik atau perairan, contohnya apa? Danau, sungai, air hujan, dan laut. Iya. Bagaimana? Masih semangat? Masih. Iya. Kita tetap semangat dulu ya.
pembelajaran ini. Ya. Contoh sumber daya alam yang tadi disebutkan seperti cengkih, pala, kelapa, ikan, sagu yang ada di wilayah sekitar kita sekarang mulai terkikis atau mulai menipis. Ya, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Untuk itu, kita akan simak tayangan video yang memperlihatkan bagaimana kondisi tanaman sagu yang mulai menipis yang berada di Desa Sei, Provinsi Maluku. Selamat menyaksikan. Pemukiman yang ada di dalam video ini, awalnya adalah lahan perkebunan sagu atau hutan sagu milik warga di negeri Sei. Sagu, Netrosilon sagu, merupakan sejenis tanaman palma Arecaceae, yang merupakan salah satu tanaman tertua yang digunakan masyarakat di Asia Tenggara, dan Pasifik Barat sebagai sumber panen. Di Maluku, masyarakat menyebut sagu dalam bahasa tanah dengan sebutan yang beragam, yakni lapian, ripian, lipian, lebian, lapayan, pula dan muda. Dari tepung yang dihasilkan sagu, bisa diolah menjadi sagu lempeng dan papeda. Dua jenis olahan tepung sagu itu merupakan makanan khas masyarakat Maluku, sekaligus juga dijadikan sebagai makanan pokok masyarakat Maluku. Sejak dulu sagu di Maluku tumbuh secara alami, tanpa dibudidayakan oleh warga masyarakat. Sehingga sagu di Maluku masih dianggap sebagai salah satu komoditi kehutanan non-kayu. Seiring dengan jumlah populasi penduduk yang kian bertambah, populasi tanaman sagu di Provinsi Maluku kian terancam seiring maraknya alih-fungsi hutan sagu menjadi pemukiman penduduk. Lahan sagu yang sudah dikonversi sulit diperbaiki atau dikembalikan lagi seperti semula karena sudah terjadi perubahan ekosistem lingkungan hidupnya. Proses konversi atau perubahan pemanfaatan lahan timbul sebagai akibat perubahan perimbangan dalam jumlah penduduk dengan luas lahan yang tersedia. Jumlah penduduk dari warga yang meningkat, sementara luas lahan yang tersedia tidak bertambah, sehingga terjadi pergeseran spasial pemanfaatan lahan. Sebagai salah satu contohnya di negeri Sei, Kecamatan Dewitu, hutan sagu yang dahulunya tumbuh dengan sendirinya di belakang pemukiman warga, kini harus menjadi sasaran alih fungsi sebagai pemukiman warga yang baru. Baik, demikian tayangan videonya. Ya, tayangan video yang menunjukkan potensi sumber daya alam tanaman sagu yang mulai menipis di Desa Sei, Kecamatan Dewitu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, menghadirkan dua pertanyaan besar, the big question. Yang pertama, mengapa tanaman sagu itu penting bagi masyarakat? Dan yang kedua, berdasarkan video di atas, analisislah penyebab permasalahan dari video tersebut. Diskusikan dengan kelompok kalian terkait dampak atau akibat alih fungsi lahan tanaman sagu menjadi pemukiman warga, serta solusi atau langkah penyelesaian masalah yang diberikan. Untuk itu, selanjutnya kita akan ada dalam pembagian kelompok, dihitung dari yang paling kiri
sampai 4. 1, 2, 3, 4, 1 dan seterusnya. Silakan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Iya. Ya, inilah nama kelompok yang telah dibentuk. Selanjutnya tiap kelompok memilih siapa yang akan menjadi ketua kelompok, siapa yang akan menjadi sekretaris, dan sisanya menjadi anggota. Iya, silakan. Sambil memilih ketua, sekretaris, dan anggota, saya akan membagikan lembar kerja peserta didik, di mana lembar kerja peserta didik ini kemudian Anda akan menyalin jawaban dari hasil diskusi. Ya, baik anak-anak sekalian, selain Anda berpedoman atau memakai referensi buku paket IPS yang ada, Anda juga boleh melihat pada artikel yang tadi sudah Pak Guru bagikan. Ya, selama bekerja, mohon kerjasama dan kolaborasi. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar Sejauh ini ada kendala atau tidak? meraih mimpimu juga cita-cita. Iya, anak-anak. Kasih emas Indonesia. Baik anak-anak sekalian, apakah semuanya sudah siap? Iya. Ya, baik. Untuk itu, kita berikan kesempatan kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka. Silakan. Izinkan kami untuk membacakan hasil diskusi kami kelompok 3 tentang materi potensi sumber daya alam. Mengapa tanaman sagu itu penting bagi masyarakat? 1. Pati sagu merupakan makanan pokok penduduk asli Maluku dan Papua, terutama yang bermukim di daerah dataran rendah. Di masa depan, tepung sagu akan banyak digunakan untuk keperluan industri, antara lain sebagai bahan pembuatan roti, mie, kue, sirup berglukosa tinggi, bahan perekat, dan plastik mudah terurai secara alami. Pati sagu juga digunakan dalam industri obat-obatan, kosmetik, kertas, etanol, dan tekstil. Sementara itu, limbah pengolahan sagu dapat digunakan sebagai pakan ternak. Pada masa lalu, sagu juga merupakan harta warisan atau hakopot tiari dan simbol kesejahteraan. Selanjutnya, kelompok 2 dipersilakan untuk mengambil ke depan. 1. Penyebab lahan sagu berubah menjadi lahan pemukiman penduduk disebabkan karena A. Kepadatan penduduk. Lahan sagu yang begitu dekat dengan pemukiman warga karena terletak di daerah dataran rendah. B. Adanya akses pembangunan sarana dan prasarana pemerintah maupun swasta. C. Akhir-akhir ini selera masyarakat lebih ke makanan seperti beras. D. Pohon sagu dibiarkan tua karena pengetahuan pengolahan terbatas. E. Proses
produktivitas pangan akan menjadi berkurang atau menurun. B. Masyarakat mulai menggantungkan kebutuhan pangannya kepada beras yang makin hari mengalami kenaikan harga, sehingga memberatkan ekonomi keluarga. C. Lahan pertanian yang menjadi lebih sempit karena alih fungsi menyebabkan hasil produksi pangan juga menurun. D. Menurunnya kualitas lahan, misalnya dengan cara tebang bakar atau slash and burn. Hal ini dikarenakan pembakaran kayu dan ranting sisa pembukaan lahan dapat mempercepat proses pencucian dan pemiskinan tanah. E. Nilai-nilai budaya berlahan mulai terkikis. 3. Solusi untuk mengatasi dampak dari alih fungsi lahan sagu menjadi areal pemukiman warga adalah: A. Tidak menebang pohon secara sembarangan. B. Memelihara tanaman sagu secara benar. C. Membangun kelompok kampung penghasil sagu. D. Harus ada sosialisasi dari pemerintah terkait pentingnya potensi pelestarian tanaman sagu bagi ketahanan pangan masyarakat. Demikian hasil presentase yang baik yang dibawakan oleh Anda. Itu merupakan hasil kerjasama dan kooperasi daripada semua peserta didik yang telah dilakukan kelompok. Untuk itu, sebelum kita ada dalam akhir daripada pembelajaran hari ini, dari pembelajaran kita di awal sampai dengan saat ini, kita dapat menarik beberapa kesimpulan dari materi potensi sumber daya alam. Mungkin di antara peserta didik, siapa yang bisa memberikan kesimpulan terkait dengan materi potensi sumber daya alam di hari ini? Silakan. Ya, silakan, Alfea. Solusi untuk mengatasi dampak dari fungsi lahan sagu menjadi area pemukiman warga adalah tidak menebang pohon secara sembarangan, memelihara tanaman sagu secara benar, membangun kelompok kampung penghasilan sagu, harus ada sosialisasi dari pemerintah terkait pentingnya potensi pelestarian tanaman sagu bagi ketahanan pangan masyarakat. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Alfea. Mungkin ada yang lain? Apa lagi yang bisa menarik kesimpulan dari materi kita di saat ini? Silakan, mau lain. 1. Sagu merupakan makanan pokok penduduk asli Maluku dan Papua, terutama yang bermukim di daerah dataran rendah. Pada masa lalu, sagu juga merupakan harta warisan atau hako-hako kiari dan simbol kesejahteraan. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk mereka. Mungkin ada lagi yang bisa menarik kesimpulan dari proses kita di hari ini? Ya, silakan, Kekali. Sumber daya alam merupakan semua potensi alam yang berada di bumi, baik bentuk benda mati maupun makhluk hidup, yang dapat dimanfaatkan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Lahan yang subur dan potensi untuk menjadi daerah perkebunan merupakan sumber daya alam yang bernilai tinggi. Hewan ternak seperti ayam yang merupakan sumber daya daging dan telur bagi manusia. Terima kasih atas kesimpulan yang diberikan. Sekarang Pak Guru mau tanya. Setelah kita mempelajari materi potensi sumber daya alam, bagaimana perasaan kalian? Apakah kalian lebih memahami materi IPS? Iya. Oke. Jangan memandang bahwa IPS hanya sebagai mata pelajaran yang istilah orang kita paham, tapi ini sebagai bahan pengetahuan bagi Anda saat ini dan untuk masa depan. Oleh karena itu, setelah ini untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan Anda terkait dengan proses pembelajaran materi potensi sumber daya alam kita di hari ini, kita akan ada dalam kegiatan penilaian atau asesmen. Terus nama kelas.
Gimana? Sudah selesai atau belum? Kalau sudah selesai, boleh dikumpulkan. Pastikan jangan sampai ada yang lupa untuk menulis namanya, nama, kelas, dan semester. Ya, sekarang kita boleh mengakhiri pertemuan kita di hari ini. Doanya berpesan kepada Anda, jangan lupa Anda punya usia ini adalah usia belajar. Ya, ini adalah usia belajar, bukan saja belajar di sekolah, tapi pastikan di rumah untuk dipakai untuk belajar. Kita akan berjumpa di minggu depan pada pertemuan selanjutnya, dan Anda diberi tugas untuk membagikan peta persebaran potensi sumber daya alam di Indonesia. Bisa? Bisa. Iya. Mengakhiri pertemuan kita, saya mengundang peserta didik untuk boleh membacakan. Silakan. Iya. Teman, sebelum kita menutup pelajaran pada pagi hari, marilah kita berdoa dengan membaca surat Al-Ikhlas. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Iya. Terima kasih, boleh kembali ke tempat duduknya. Doa tadi mengakhiri proses pembelajaran kita di hari ini. Sekali lagi saya mengingatkan, jangan lupa sampai di rumah itu harus belajar dan selesaikan tugas yang telah diberikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku.